Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Muti. Sekarang aku di Universitas Pendidikan Indonesia sama salah satu narasumber kita nih yang akan sharing dengan kita tentang perkuliahannya di jurusannya. Jurusan apa teh? Pendidikan Teknologi Agroindustri. Pendidikan Teknologi Agroindustri yang ada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan FPTK ya. Boleh kenalin dulu teh? Oh ya, perkenalin, nama saya Diara Syofina dari Pendidikan Teknologi Agroindustri. Jadi kita akan membahas tentang jurusan Pendidikan Teknologi Agroindustri. Nah, teh sebenarnya jurusan ini belajarnya apa aja sih teh? Oh, kalau belajarnya secara garis besar, Agrin itu belajar mengenai pengolahan pangan. Nah, pangannya itu bukan hanya dari pertanian, tapi ada perkebunan, ada kelautan, dan ada hasil-hasil hutan juga. Oke, jadi banyak banget ya teh? Iya. Yang diolah. Iya, yang diolah. Jadi kita itu bukan langsung terjun ke lapangannya, tapi kita mengolah hasil daripada perkebunan pertanian tadi untuk bisa dikomersialkan, bisa dijual. Oke. Nah, terus teh ada stereotip atau mitos-mitos nggak sih teh tentang jurusan ini? Kalau misalnya ya, kalau umum itu suka banget agro ini sih pasti pertanian ya, suka nyangkul ya gitu, suka ke sawah. Padahal mah kita cuman ngolah gitu, berhubungan langsung ke pabrik, industri. Pokoknya nggak panas-panasan lah gitu. Nggak panas-panasan, nggak nyangkul-nyangkul Pak guys. Nah terus teh berarti mata kuliahnya itu apa aja sih teh diantaranya? Kalau mata kuliah itu yang inti jurusan itu ada pengolahan tentang sayur dan buah, ada minyak dan lemak, terus ada daging dan ikan, terus ada susu, terus ada rempah-rempah dan teknik konventari. Konventari itu kayak membuat permen, jelly gitu. Asik banget berarti ya teh? Iya, asik. Nah, berarti teh itu banyak prakteknya? Iya, jadi kita itu lebih ke praktikum setiap harinya. Jadi setiap semester ada mata kuliah pasti ada praktikum. Karena teknik kita judulnya, apakah banyak hitungan juga teh? Kalau hitungan sih ada sih hitungan. Lebih ke ini sih perhitungan barang yang masuk gitu. Misalnya dalam sebuah pabrik barang yang masuk itu berapa, nanti yang kebuang berapa dan hasilnya itu berapa. Iya. Gitu. Nah terus teh tentang mata kuliah yang jadi favorit teh apa nih? Kalau aku sih karena ini Agrin itu mata kuliahnya itu berkelanjutan teh dari semester awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya suka salah satu nggak suka, jadi kesalahannya juga terasa berat gitu ya. Jadi otomatis harus menyukai semua mata kuliah Agrin. Jadi teteh suka semua nih? Iya, suka. Nah terus yang jadi favorit dosennya siapa nih teh? Kalau favorit sih ada Bu Sinta dengan Bu Mustika. Kenapa teh? Karena dari cara mengolah kelasnya, mereka membangun semangat kita untuk kalian pasti bisa mempelajari pelajaran ini gitu. Terus lebih friendly, mengerti kita gitu. Kalau kita banyak tugas ya udah berarti kalian bawa santai aja gitu tugasnya, jangan dipikirkan. Pokoknya kalian bisa gitu. Jadi memotivasi kita gitu ya sebagai mahasiswanya gitu ya. Nah terus teh ada konsentrasi nggak sih teh di jurusan ini? Penjurusan gitu. Oh, penjurusan sih tadi ada pendidikan dengan agroindustri. Kalau yang agroindustri tadi yang mata kuliah yang menjuru, kayak yang tadi yang lemak, minyak-minyak kayak daging itu. Tapi kalau misalnya di pendidikan lebih ke guru SMK. Tapi itu harus diambil sama semuanya mata kuliahnya? Mata kuliah pilihan mah pilih. Oh, yang pilihan apa aja? Keinginan kita. Yang tadi minyak lemak. Gitu, itu teh bisa dipilih teh? Bisa. Kalau teteh milih apa? Kalau saya sih pengennya nanti milih minyak dan lemak. Itu berarti dipilihnya di semester berapa teh? Semester 6. Oh, semester 6. Jadi kita bisa milih gitu mau yang mana ya teh? Sesuai dengan passion kita. Terus teh tugas-tugasnya kayak gimana nih teh? Karena kan banyak praktikum juga ya. Iya. Kalau tugasnya itu
karena praktikum berarti otomatis laporan praktikum. Oke. Jadi hasil dari praktikumnya harus kita bahas nih. Kenapa begitu, kenapa begini. Terus kita harus cari citasinya dong. Kenapa kalau berbeda kenapa, pasti kayak gitu. Jadi dibahas. Terus dipresentasikan juga teh kayak biasa gitu. Kalau laporan praktikum sih enggak, cuman dikumpulin aja. Berarti laporan praktikum karena banyaknya praktikum juga gitu ya teh. Nah, terus tantangan terberat apa sih teh yang pernah teteh lewati gitu selama kuliah ini? Kalau saya sih karena dia bidangnya pendidikan, jadi saya merasa harus belajar pendidikan lebih untuk memahami karakter siswa nanti di SMK gitu. Jadi kalau menurut saya bagi kalian yang yang passionnya mungkin bukan di guru, kalian harus punya effort lebih gitu untuk belajar pendidikannya. Gitu. Jadi lebih ke pendidikannya yang jadi tantangan gitu ya teh. Kalau di agrinya sendiri passion ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan dan agrin itu nanti alumninya tuh gimana teh sebarannya dan prospek kedepannya tuh kayak gimana? Kalau dari alumni ada yang bekerja sebagai QC itu quality control di pabrik. Terus ada yang menjadi guru sama kepala sekolah di SMK Pertanian. Terus ada yang pendiri PT Green ID gitu di Lembang. Dia itu sebagai CEO, pendiri founder. Tapi dia tuh mengambil dari hasil pertanian itu diolah jadi kayak bisa dijualkan, tapi dia mengajak orang lain untuk belajar juga gitu. Jadi membuka usaha gitu ya teh, bermanfaat buat orang-orang sekitarnya juga gitu ya. Jadi pilihannya bisa jadi seorang guru, bisa jadi pegawai juga gitu ya, dan bisa jadi seorang entrepreneur ya. Nah, mungkin teh teman-teman di luar masih bingung sebenarnya apa sih yang membedakan agroindustri sama tata boga, karena kan kalau orang awam gitu ya ngelihatnya kan sama-sama makanan gitu teh. Ya, kalau misalnya agroindustri itu mengolah hasil pertanian menjadi barang yang langsung dijual. Misalnya nih buah kakao, buah coklat nih kita dapat dari petani. Berarti kita bisa olah dong langsung jadi coklat atau bubuk coklat. Nah, sedangkan kalau tata boga, mereka itu menggunakan bubuk coklatnya untuk membuat kue. Jadi kalau misalnya ada agro sama tata boga sama nih kan masak-masak. Enggak, kita mah lebih pengolahan pangan. Jadi untuk menyatukan dari hulu ke hilir jembatan betul. Jadi kalau tata boga untuk memasak, memasak terus table itu. Kalau kita mah untuk menjembatani antara mungkin produsen dengan yang nanti jadi makanan gitu ya teh ya. Jadi ngerti teh. Nah, ada tips and trick gak sih dari teteh untuk maba-maba biar bisa survive gitu di jurusan ini? Kalau buat adik-adik sekalian, lurusin niat dan hatinya, karena kalian bakal menghadapi bukan hanya passion kalian, karena ini ada pendidikan juga, berarti kalian harus effort lebih. Terus kalian harus bisa bekerja sama nanti karena banyak praktikum. Terus banyakin baca buku juga karena pasti jadi banyak citasi. Terus lebih berpikir kritis lah, soalnya di situ banyak harus dipikirkan secara kritis gitu ya teh. Berarti tadi berarti praktikum itu banyaknya kelompok teh? Iya, untuk praktikum dari semester awal sampai semester 5 itu kelompok. Nanti kalau semester 6 penjuruan itu lebih ke mandiri. Nanti karena ada riset agroindustri. Nah, sekarang ngomongin tentang teteh nih, tadi kan tentang jurusannya ya. Nah, rencana dan harapan teteh ke depannya gimana sih teh? Kalau rencana sih pengennya kalau lulus S1 bisa lanjut S2 kalau ada rezeki. Amin. Terus mencari kerja, bukan mencari kerja, kalau nggak ada bisa membangun gitu kayak si teteh tadi. Iya, betul. Terus kalau harapannya sih pengen lulus cum laude. Amin. Semoga terwujud ya teh segala harapan dan rencananya. Terima kasih banyak teh sudah sharing dengan kita nih tentang pendidikan teknologi agroindustri.
Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi.